Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Citra Artiviani Hafianto, dosen dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur, Universitas Winaya Mukti. Saya sudah menjadi dosen semenjak tahun 2016 dengan kualifikasi akademik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan konsentrasi ilmu perencanaan kota. Berdasarkan basis keilmuan dan kualifikasi akademik yang saya miliki, saya ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah yang relevan. Di antaranya adalah pada hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Elemen dan Sistem Transportasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang berbobot 2 SKS. Dapat diambil di semester 6. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah perencanaan transportasi. Mata kuliah elemen dan sistem transportasi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang sistem transportasi dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota, mulai dari elemen transportasi, sejarah perkembangan transportasi, peran transportasi di berbagai aspek kehidupan, serta menelaah dan menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan prodi tersebut, diturunkan sebanyak 3 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan materi kuliah elemen dan sistem transportasi, mahasiswa mampu menelaah berbagai permasalahan transportasi yang sedang berkembang, yang terakhir adalah mahasiswa mampu merumuskan solusi permasalahan transportasi yang sedang berkembang. Untuk dapat bisa mencapai kemampuan tersebut, CPMK tadi diturunkan menjadi sebanyak 9 sub CPMK yang diberikan dalam 14 kali pertemuan, yaitu sebagai berikut. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada dari beragam buku, yaitu yang pertama adalah dari Morlock, adalah pengantar teknik dan perencanaan transportasi. Yang kedua adalah perencanaan dan pemodelan transportasi, pada pengantar sistem transportasi. Dan yang terakhir adalah Urban Transportation Planning, a Decision-Oriented Approach. Itulah gambaran singkat mata kuliah elemen dan sistem transportasi yang saya ampu. Berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan baik. Untuk pembelajaran mata kuliah elemen dan sistem transportasi ini, saya menggunakan berbagai metode. Yang pertama adalah ceramah kolaboratif bersama mahasiswa, yaitu saya sebagai dosen menyampaikan materi dengan cara ceramah, kemudian mahasiswa memberikan pertanyaan atau ide-ide menarik untuk dibahas, sesuai dengan materi pada hari tersebut. Bahan paparan yang saya gunakan yaitu menggunakan software Microsoft PowerPoint yang disusun berdasarkan referensi dari buku maupun jurnal-jurnal yang relevan. Bahan paparan setiap minggunya tersedia di Google Classroom sehingga mahasiswa dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Untuk lebih dalam lagi mengenai materi perkuliahan, mahasiswa juga diberikan modul setiap mata kuliah di pertemuan pertama perkuliahan. Berikutnya adalah diskusi. Mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok, lalu mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian hasil dari tugas tersebut dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain menanggapi dengan cara memberikan pertanyaan atau memberikan saran. Di beberapa pertemuan akan ada kuis. Untuk kuis interaktif, saya menggunakan Kahoot. Untuk variasi media pembelajaran, saya juga menggunakan video-video dari materi yang relevan. Video-video tersebut saya dapatkan dari situs YouTube. Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur UNWIN juga telah menggunakan LMS atau website perkuliahan untuk dosen dan untuk mahasiswa. Di website tersebut, dosen dapat mengunggah soal untuk ujian maupun untuk kuis. Berikutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya sebagai dosen berinteraksi dengan mahasiswa.
Dalam perkuliahan di kelas, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Seperti misalnya bertanya, untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat-pendapat, hingga mengemukakan isu-isu terkini yang terkait dengan mata kuliah. Sehingga proses perkuliahan tersebut dapat berjalan secara komunikatif. Untuk sarana diskusi di luar kelas, saya menggunakan grup WhatsApp dan Google Classroom. Grup WhatsApp digunakan untuk komunikasi mengenai perkuliahan, sharing-sharing buku, atau sharing jurnal yang relevan. Sementara Google Classroom saya gunakan untuk forum diskusi setelah perkuliahan. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi perkuliahan, kemudian mahasiswa wajib menjawab di hari yang sama dengan jadwal kuliah. Google Classroom juga saya gunakan untuk memberikan feedback atas tugas-tugas yang telah mahasiswa kerjakan. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat cara penilaian dan bobot penilaian. Berikut ini adalah bobot penilaian untuk mata kuliah elemen dan sistem transportasi. Berikut ini saya akan tampilkan proses perkuliahan elemen dan sistem transportasi. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya pagi-pagi ya. Semoga semangatnya sampai nanti kita 2 jam kira-kira. Nah, nanti kan ada kuliah lain ya. Nanti semoga semangat terus gitu ya. Oke, sebelumnya ini biar nggak salah, ini nama mata kuliahnya apa? Benar semuanya peserta mata kuliah ini? Betul ya. Takutnya ada yang nyasar gitu ya. Oke, sebelum kita mulai semuanya, sebelum semua kegiatan, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang siapa yang mau mimpin? Karena kan beda-beda ya kita ya. Oke, silahkan Utani. Mau ke depan? Silahkan. Oke. Saya akan pimpin doa berdasarkan menurut kepercayaan saya, teman-teman diharapkan untuk menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Udah mulai 1, 2, 3. Sudah selesai. Oke, terima kasih Utani sudah pimpin doa. Hari ini adalah pertemuan ke-6 gitu ya. Pertemuan ke-6 untuk elemen dan sistem transportasi. Sebelum kita nanti minggu depan ke pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu satu pertemuan sebelum UTS. Oke, nah sebelum masuk ke materi minggu ini. Nah, saya mau review dulu untuk minggu lalu nih, masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Oke, tentang apa, Adit? Sebuah wilayah atau kota harus memiliki prasarana yang mendukung agar kota atau wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik. Temanya tentang apa? Transportasi dan Perencanaan wilayah. Oke, transportasi dan perencanaan wilayah kota gitu ya. Oke, terima kasih Adit, Diar. Kira-kira ada lagi yang mau nambahin? Ya, silahkan. Transportasi di setiap masing-masing wilayah juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi transportasi ini sangat berperan di suatu wilayah untuk moda berpindah suatu orang maupun barang gitu ya. Dia bisa ke wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Oke, berarti masih pada inget lah ya. Nah, sebelum ke materi, saya mau sedikit ada capaian yang diharapkan. Ini ada di RPS ya. RPS-nya semua sudah dapat ya waktu minggu pertama. Nah, jadi untuk hari ini adalah materinya sama minggu ke-6 dan minggu ke-7 gitu ya. Untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis moda transportasi. Oke ya, jadi hari ini tentang moda transportasi, minggu depan tentang moda transportasi lagi. Tapi beda indikatornya ya. Kalau yang pertama untuk hari ini adalah kita membahasnya ketepatan menjelaskan moda transportasi darat, terus laut, terus kemudian yang udara. Nah, minggu depan kita ngomongin tentang transportasi multimoda ya. Nah, sebelum kita mulai untuk materi untuk hari ini, siapkan handphonenya, siapkan juga internetnya. Kita kuis santai ya.
Oke, get ready to join. Silahkan join. Bisa sebentar. Nah, ada barcode-nya. Bisa www.kahoot.it. Nah, gitu ya. Ini game pin-nya. Biar langsung menuju. Lucky, sang unicorn. Devika, Devika. Start. Oke. Kuis ya untuk hari ini. 3, 2, 1. Pilihan ganda, apakah aku? Nah, bahas pertama diciptakan di Inggris. Betul atau salah? Oke, yang ketiga. Agnes. Selamat. Yang kedua, Devika, selamat. Dan yang pertama? Yeay. Selamat. Oke. Nah, nama bandara di Medan. Yuk, apa namanya? Kuala Namu. Polonia ada yang tahu di mana? Kolonia itu bandara Medan yang lama. Karena tapi sudah terlalu dikelilingi gedung-gedung, permukiman, perdagangan dan jasa, akhirnya dipindah gitu ya. Sekitar 1 jam akhirnya ke bandara Kuala Namu. Kalau Raden Intan ada yang tahu di mana? Lampung. Terus kemudian Raja Haji Fisabilillah ada yang tahu di mana? Bukan. Mirip-mirip ya namanya ya. Tanjung Pinang. Nah, Tanjung Pinang ya itu ya. Nah, sudah lebih dari 15 menit ya, berarti saya saatnya absen. Nah, yang terlambat lebih dari 15 menit itu berarti tidak diperkenankan masuk ya. Yang tidak hadir siapa? Rita sama Oki. Haruni tidak hadir. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini sebuah video sudah saya share di Google Classroom ya. Sudah nonton semuanya? Sudah ya. Oke. Jadi saya nggak perlu putar lagi ya ini. Nih. Bisa lupa nih. Ini yang kayak gini ya videonya ya. Tidak ada ngomongnya, tapi ini hanya gambar dan sebuah teks ya. Oke. Ada yang bisa jelaskan ke saya? Kira-kira ini tentang apa videonya? Oke, perkembangan transportasi dari masa ke masa ya. Iya. 8.000 tahun before century, sebelum Masehi. Sampai akhirnya sekarang ya, tadi ada transportasi modern. Oke, terima kasih ya. Berarti menyimak ya. Nah, untuk materi untuk hari ini, apa sudah di-download di Google Classroom? Sudah ya. 2 hari lalu udah saya kasih ya untuk materinya. Nah, menurut Miro di sini adalah manusia tidak dapat meraih apa yang diinginkan mereka jika lokasi pada objek yang diinginkan mereka berada di luar jangkauan. Nah, oleh sebab itu, perkembangan transportasi itu akan terus bertambah karena keinginan manusia atau kebutuhan manusia itu akan terus berkembang ya. Kayak sekarang, ternyata untuk menghemat bahan bakar gitu ya. Nah, akhirnya ada listrik gitu ya, pakai alternatif lain. Sebelum masuk ke pengertian moda, ini biar agak nyambung dulu. Nah, kita ke sistem transportasi. Kalau sistem transportasi kan kita udah pelajari ya untuk sebelum-sebelumnya, jadi adalah satuan dari beberapa komponen yang saling mendukung. Komponen itu apa? Jadi di dalam sistem transportasi ada yang namanya elemen dari sistem transportasi. Elemen dari sistem transportasi ada, yang pertama adalah orang, yang kedua adalah barang, hewan, sarana atau moda ya, atau prasarana, sama yang terakhir adalah pengelolaan. Untuk hari ini kita bahasnya tentang sarana atau moda ya. Oke. Nih, untuk moda transportasi lihat dulu dari pengertiannya. Moda itu bentuk atau jenis ya. Kemudian pengertian lain lebih lengkapnya segala sesuatu yang dapat dilihat fisiknya dan muncul dalam banyak model. Jadi ada beragam macam. Nah, sedangkan transportasi itu kan pengertiannya usaha ya, usaha untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
berdasarkan tujuan tertentu. Terus kemudian kalau digabungkan, kalau tadi kan transportasi itu usahanya ya. Nah, sedangkan kalau moda adalah alat angkutnya. Alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nama lainnya mah sarana atau kendaraan. Nah, Oke, moda transportasi itu beragam jenisnya. Kita bisa kelompokkan berdasarkan moda transportasi itu berdasarkan jarak, kondisi geografis, objek yang diangkut, maksud perjalanan, dan status sosial. Dari kondisi geografis, saya mencontohkan ini adalah naik motor di mana ini, ada yang tahu? Pepandayan ya Bu. Papandayan ya, udah pernah ke situ? Boleh diceritakan apa saja moda transportasi yang ada? Di sana tuh jadi kayak ada Modenya seperti apa ojeknya? ya kayak seperti itu Bu, motor doang. Motor. Jenisnya apa? Kebanyakan sih kayak Bu kayak gitu. Apa? Motor kayak Trail ya, motor trail ya, yang bisa menjangkau sampai ke atas ya. Oke, terima kasih ya Adit ya berbagi pengalamannya. Moda transportasi berdasarkan geografis. Ini ada gambar apa aja ini? Kantong. Bisa disebut daratan? Salah ya. Ini apa? Laut. Ini atasnya apa? Gunung. Ini apa? Udara gitu ya. Nah, maksud dari sini adalah moda transportasi itu kita bisa kelompokkan berdasarkan geografisnya. Geografis itu misalnya dari bentang alamnya, terus kita bisa ini tadi ya, daratan, udara sama udara, terus kemudian ada laut gitu ya. Tergantung dari daerah tersebut gitu ya, atau negara atau kota. Misalnya kan tidak setiap negara itu punya laut ya. Kira-kira apa negara yang tidak punya laut? Singapura masih punya. Arab ada. Afrika tergantung di mananya ya. Yang terkenal deh. Swiss ada nggak? Nggak punya ya. Nah, Swiss ya. Oke, Swiss tidak ada lautnya. Nah, kalau Indonesia punya semua nggak? Punya semua ya. Negara kepulauan. Berapa pulaunya? Ribuan lah ya, banyak lah ya. Nah itu ya. Jadi transportasinya pun beragam ya. Kita semua punya ini. Nah jadi pada akhirnya Kementerian Perhubungannya membagi menjadi 3 subsektor transportasi. Yang pertama subsektor transportasi darat, kemudian udara, kemudian laut. Nah ini yang akan kita bahas ya. Oke, nah ini sudah dikelompokkan jadi moda transportasi berdasarkan geografis. Saya harap kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Oke, moda transportasi dibagi 3. Yang pertama darat, laut, udara. Oke, kalau yang darat, nih segala yang bergerak di jalan raya, gitu ya. Yang ada di jalan raya, apa aja? Banyak ya. Terus kemudian ternyata yang bergerak di atas rel atau pipa juga. Apa ya yang bergerak di atas rel? Pipa apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian bergerak di atas air daratan. Air daratan tuh apa aja? Danau, sungai, apalagi? Yang ada di daratan, ada airnya. Jangan bilang kolam renang. Bendungan. Kanal. Ya. Ingat kanal? Ada di mana sih kanal? Ada yang tahu? Dulu di Batavia ada ya. Terus yang terkenal di Venice. Venesia. Suka nonton kan ya film-film gitu ya. Romantis gitu ya sambil mendayung-dayung gitu. Di Bangkok juga ada ya, itu terkenal untuk kanalnya. Moda transportasi laut. Ada yang bergerak di atas dan di bawah permukaan laut. Yang di atas apa? Di atas permukaan laut. Kapal. Apalagi perahu. Yang di bawah apa? Kapal selam, jet ski juga ya. Oke, kapal selam ya yang di bawah ya. Kemudian yang moda transportasi udara, segala yang bergerak di udara. Macam-macam. Ada apa aja?
Helikopter. Balon udara. Balon udara. Oke. Sebutkan ada apa aja? Ada. Ini food truck. Itu apa ya? Food truck. Oke, boleh. Itu jualan apa ya? Donat. Donat. Oke, ada yang lain? Mobil polisi. Mobil polisi, mobil biasa ya berarti ya. Oke, misalnya ya kita ke situ. Oke, kelebihannya apa sih? Nah, tidak perlu bangun infrastruktur baru untuk daerah yang punya sungai. Di India pun ada penelitiannya, katanya mereka membangun gitu ya rute transportasi jalan dibandingkan dengan rute transportasi sungai mereka pada saat itu membangun. Nah, ternyata biaya yang dikeluarkan itu hanya 10% ya daripada membangun jalan tol dengan panjang yang sama gitu. Hanya 10% ya. Terus kemudian biaya perawatan murah gitu ya. Terus kemudian tingkat keselamatan tinggi dibandingkan angkutan jalan. Oke, sekarang sebelum saya next ke topik yang lain, ada yang mau ditanyakan? Gue izin bertanya, Oke, silakan. kalau misalkan terkait tadi ini moda transportasi udara, kalau drone, kalau misalkan drone itu masuk kepada moda transportasi udara. Oke, sip, terima kasih ya. Oke, sebelum saya jawab nih, ada yang mau nggak menanggapi? Drone, kira-kira itu merupakan moda transportasi atau bukan? Bu, izin. Silakan. Kalau menurut Alifma bukan moda transportasinya, kalau dari menurut itu moda transportasi itu perpindahan barang atau orang gitu. Kalau drone nggak bisa mindahin barang, bisa orang menurut Alif ya. Oke, jadi mindahin apa? Nggak mindahin apa-apa ya? Ya buat Jadi apa sih buat apa drone? foto udara gitu. Terus memantau ya? Memantau kemacetan. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Oke. Ya, menurut saya drone itu bisa jadi transportasi udara. Soalnya kalau di beberapa negara itu drone tuh udah dikembangkan untuk mengirim barang. Oh, udah ngirim barang. Barang apa aja? Makanan, terus barang-barang yang kecil. Makanan, barang-barang kecil, terutama bisa juga ya kalau ke daerah yang bencana itu bisa ya. Nah, berarti udah lebih canggih ya kalau di luar ya. Oke. Terus dan kemungkinan nanti juga akan berkembang ya, semakin berkembang bisa bawa barang misalnya yang lebih berat gitu ya. Kalau sekarang kan kita ya nggak bisa ya, suka ada yang jatuh lah Pak ya. Tapi untuk yang nanti kalau dia benar-benar bisa jadi transportasi yang bisa diandalkan, berarti dia bakal bisa ini ya lebih andal gitu ya dalam segala aspek. Oke, terima kasih pertanyaannya, terus jawabannya semua juga ya. Nih akan ada tugas kelompok ya, tugas kelompok, tugas presentasi moda transportasi publik. Jadi pilih dulu negara atau kotanya, jangan Indonesia ya. Sebutin moda transportasinya apa, terus kenapa, terus karakteristik dari moda transportasi tersebut, jangan lupa. Terus kekurangan dan kelebihan dari moda tersebut. Prasarana apa yang digunakan? Kayak tadi ya, ada prasarana rel ya tadi ya, udara, sungai, macam-macam. Permasalahan terkini mengenai moda tersebut ya, apa misalnya permasalahannya apa? Terus kemudian cara pemerintah mengatasi permasalahan tersebut, terus kemudian peran moda tersebut dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini semua ada di slide ya, jadi silakan dibuka saja yang sudah ada di Google Classroom. Terus kemudian sertakan foto yang mendukung, jangan lupa sumber. Kayak tadi ya saya semuanya pakai sumbernya. Nah, sekarang saya minta ada yang menyimpulkan nih, satu orang. Silahkan simpulkan materinya apa aja yang setelah kita pelajari untuk hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Mungkin tadi untuk mereview ya, dimulai dari sejarah tentang perkembangan moda transportasi, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus kan juga tadi dijelaskan moda transportasi itu sangat berhubungan dengan kondisi fisik dari fasilitas dari moda tersebut. Nah, jadi beberapa moda pun memiliki karakter-karakter yang berbeda, kelebihan dan kekurangan. Dibahas juga terkait tadi kan ada moda transportasi darat, udara, dan laut. Nah, itu dijelaskan memiliki
tadi dari awal sejarah yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari manusianya sendiri dan aktivitas mobilitasnya. Gitu. Oke. Terima kasih ya. Ya, berarti semuanya memperhatikan dan semoga bermanfaat juga ya untuk semuanya. Dan untuk bermanfaatnya untuk nanti mata kuliah ke depannya atau ya dalam sehari-hari. Oke, seperti biasa setelah kita pertemuan biar ada feedback dari para peserta kuliah. Biasa ya, ada forum diskusi di Google Classroom. Tadi sudah saya posting. Nah, ada 3 pertanyaan. Silahkan dijawab seperti biasa di sini di kolom komennya. Silahkan di Google Classroom. Google Classroom linknya sudah ada di grup gitu ya. Nah, kemudian daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang kita pakai tadi juga banyak sebenarnya dari yang Fidel Miro ya, pengantar sistem transportasi. Nah, ini akan selanjutnya di pertemuan yang berikutnya yang 7 ini juga banyak kepakai gitu ya untuk daftar pustakanya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sekian materi hari ini. Nanti bisa dicek di Google Classroom juga ada materi untuk minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan lebih bisa kontak saya atau di grup saja juga bisa ya. Grup WhatsApp atau mau bertanya di Google Classroom pun bisa gitu ya. Kita bisa diskusi di sana. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah datang tepat waktu juga. Saya harap kita bisa bertemu lagi di minggu depan dan terus semangat sampai akhir semester gitu ya. Semoga nilainya pun bagus-bagus ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian deskripsi singkat dan video perkuliahan dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi perencanaan wilayah dan kota UNWIM, khususnya pada mata kuliah elemen dan sistem transportasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Pesan dari saya, terus semangat untuk mengembangkan diri, berpikir kreatif, dan tetap rendah hati. Saya Citra Artiviani Hafianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.